tahu teritip gak? Enggak. Kau tahu enggak pekasan teritip? Ya, apanya tuh? Bapak tahu enggak teritip? Tahu. Kau tahu enggak pekasan teritip? Jadi teritip itu sebenarnya memang makanan khas ya, makanan khas yang ada di Pulau Bangka. Teritip ini apa sih? Teritip ini termasuk jenis makanan sejenis siput, ya kan? Yang ada habitatnya itu menempel di batu granit di pinggir pantai. Nah, jadi kebanyakan yang mengambil siput teritip ini biasanya ibu-ibu yang dimana mereka tinggal di pesisir pantai. Nah, jadi untuk menutupi kesenggangan waktu, kekosongan waktu mereka, jadi mereka mengambil teritip ini di batu itu dengan cara diketuk-ketuk gitu kan. Nah, diketuk-ketuk nanti dicongkel, diambillah dagingnya itu, dikumpul, nanti dibawa pulang ke rumah, dicuci bersih, diproses lah sedemikian rupa. Kemudian ada yang mereka jual segar dagingnya itu, dan juga ada yang mereka proses kembali di fermentasi gitu. Jadi untuk teritip ini biasanya suka ada dijual di pasar-pasar ya gitu, karena ini termasuk makanan tradisional juga. Bisa dimakan langsung, maksudnya gini, dari fermentasi itu tidak dimasak lagi, jadi tinggal dikasih irisan bawang, cabai, jeruk kunci, ya kan, difermentasi, langsung dimakan bersama nasi, gitu kan. Atau kalau yang teritip segarnya itu biasanya dicampur sama sayuran, ditumis, misalnya kayak kangkung kayak gitu kan, itu bisa. Tempat yang menjadi tujuan utama saya adalah Pantai Batu Perahu, karena biasanya para nelayan mencari teritip di tempat ini. Kebetulan aku penasaran banget sama sambal khas Bangka yang unik, yaitu teritip. Jadi langsung aja ikutin aku buat kita cari tahu gimana sih teritip itu. Disinilah saya ingin mencari tahu tentang teritip, yang dimana teritip ini nantinya akan diolah menjadi sambal yang enak khas Bangka. Saat ini aku udah berada di Batu Perahu bersama Ibu Anyun. Ibu Anyun ini merupakan nelayan yang mencari teritip setiap harinya. Nah, biasanya kalau kita cari teritip pakai apa ya, Ibu? Pakai ini untuk buka kulit teritip. Kalau ini untuk ngambil isinya. Oh, nah, jadi langsung aja kita ikutin Ibu Anyun ini untuk cari teritip. Ibu lah berapa lama cari teritip? Dari ibu masih gadis. Biasanya cari di laut mana, Bay? Laut nih lah, laut Batu Perahu. Oh. Terus penghasilan sehari pacak berapa? Tergantung waktu air misal pasang dapat ada banyak. Kalau surut bisa lebih dapat. Biasa berapa lama cari teritip nih? Lama paling seminggu. Seminggu. Sudah tidak bisa lagi air di dalam. Kalau seminggu lagi tidak pacak, seminggu pacak. Kalau dalam sehari pacak berapa jam carian? Kira-kira 5 jam. 5 jam. Kendala cari teritip tuh apa? Apabila di bawah batu susah. Katanya tangan kita pacak susah. Apabila air dalam pasang nggak pacak.
ini dikelilingi cukup banyak batu sehingga menjadi sasaran para nelayan tritip. Kalau yang titik dari ini yang titik kalau dari sini hancur saya tadi yang dua tanpa lubang. Oke, itu bukan tuh nih, oke, sudah terus. Oke, terus sampai dia lagi lubang kan? Baru Coba. Wah, ternyata untuk cari tritip di batu ini nggak semudah yang kita lihat ya. Butuh tangan yang udah terbiasa dan tangan yang handal kayak tangan ibu ini, baru bisa dengan mudahnya menghemat waktu cari tritip di dalam isi ini. Ayo kita cari lagi kayak gimana tadi. Oh, di sini. Adalah isi dari tritipnya yang udah kita buka dari batu ya, Bu. Ini hancur ya, hancur. Ini kalau kata ibunya aku udah ngehancurin isi tritipnya ya. Ternyata bukan kayak gini caranya ya. Kalau ngambil di bawah batu susah, tangan kita luka berdarah. Mendak dari bawah batu udah. Kan tak ada hancur. Tak ada hancur. Oh, itu besar, Bu. Besar. Kalau macam adik tadi ngambil kan? Aku coba macam adik tadi ngambil ya. Kalau macam itu yang kecil. Kalau macam adik tadi ngambil kan macam nih. Kan? Hancur. Dari tipnya hancur. Tidak seperti ini. Setelah mendapatkan tritip yang cukup, tahap selanjutnya yaitu membersihkan tritip dari batu dan kulit tritip di air laut. Membersihkannya cukup mudah, hanya dengan diubek ke air laut lalu dipindahkan ke air bersih. Nah, jadi ini dia hasil tritip kita hari ini ya, Bu. Berhubung cuacanya juga udah mulai dan udah mau sore, jadi kita bisa pulang ya. Dan kebetulan juga hasil tritipnya udah banyak. Biasanya nelayan tritip tinggal di pesisir pantai, seperti rumah Ibu Anyun ini tidak jauh dari pantai Batu Perahu, sehingga kami cukup berjalan kaki untuk ke rumahnya. Sekarang kita ke tahap pembuatan sambal tritip. Hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan kembali tritip dari batu, karena ternyata masih banyak batu kecil yang menempel di tritip. Dalam membersihkan tritip dari batu-batu kecil haruslah benar-benar teliti, karena batu yang tertinggal cukup kecil bahkan tidak terlihat kasat mata. Setelah bersih, tritip disaring agar kering sebelum dilanjutkan ke tahap fermentasi. Saat tritip sudah kering, selanjutnya dikasih garam sesuai takaran dan banyaknya tritip. Kemudian diratakan agar rasanya merata. Cara meratakannya cukup menggunakan tangan saja karena sebelumnya sudah mencuci tangan dengan bersih.
Setelah garamnya merata, sekarang tritip dimasukkan ke dalam botol. Dalam pengemasan sambal tritip masih sangat tradisional, hanya menggunakan botol bekas minuman. Namun, botol bekas minuman seperti ini mereka dapatkan dengan membeli di toko atau warung. Karena penasaran, saya juga mau mencoba memasukkan tritip yang sudah difermentasi. Dan ternyata teksturnya sedikit licin. Kemudian botol ditutup dengan plastik dan karet agar tertutup rapat dan didiamkan selama 2 hari, barulah kemudian boleh dikonsumsi. Nah, ini dia tritip yang sudah difermentasi dan sudah dikemas dengan rapi. Nah, saat ini aku udah sampai di Pasar Togwali. Biasanya di Pasar Togwali ini sambal tritip itu dijual. Makanya langsung aja ikutin aku penasaran banget gimana rasanya. Ibu biasanya beli itu untuk dimakan bareng siapa? Ya, bareng keluarga. Oh, oke, makasih. Bapak sambal tritip ini dijual dengan harga berapa? Kalau sambal tritip kita jual satu botolnya 15.000 per botol. Harga segitu udah mahal atau masih murah? Ya udah terjangkau lah sih, nggak begitu mahal, nggak begitu murah. Tritip ini dijual setiap hari atau enggak? Ya kita jual setiap hari. Setiap hari. Kemudian kalau ada yang kadang-kadang ada yang pesan banyak kan, makanya kita jual setiap hari dan kita pajang setiap hari. Berarti tritip ini termasuk sambal yang laris? Iya, lumayan laris. Itu dipajang cuma beberapa botol karena apa, Pak? Karena kalau kita pajangi semuanya, tritip ini kalau lambat terjual, udah rusak deh. Makanya kita pajang cuma sedikit gitu kan, sisanya kita simpan di kulkas. Ntar kalau ada yang mau baru kita ambilin gitu. Hal yang sangat disayangkan adalah banyak generasi muda yang sudah tidak tahu dengan tritip. Padahal, tritip merupakan makanan khas Bangka yang harus dilestarikan. Kan udah banyak generasi Z yang udah nggak kenal tritip. Iya. Nah, itu tanggapan Ibu gimana? Ya, karena gini, tritip ini kan punya rasa yang khas ya. Kalau kita makan itu rasanya memang agak unik ya. Cuman walaupun sudah banyak sekarang variasi makanan yang ya ala-ala sekarang kan banyak anak-anak muda nih makannya ala-ala Korea ya. Membuat anak-anak muda nih lupa dengan makanan-makanan lokal kita gitu kan. Dan terkadang memang tidak dibiasakan dari kecil atau dari orang tuanya yang misalnya memang menyukai tritip misalnya kan. Biasanya begitu. Anak-anak tuh bisa suka tuh biasanya kebiasaan dari orang tuanya. Oh, orang tuanya suka, anaknya ikut suka biasanya gitu. Nah, bagian yang tidak suka itu kadang-kadang ya memang dari keluarganya sendiri yang tidak mengenalkan makanan khas ini gitu. Akhirnya aku udah kebeli sambal tritipnya dan aku udah gak sabar banget mau cobain. Mending kita langsung aja pergi dan kita review gimana rasanya. Wow, sambil menikmati indahnya pemandangan pantai, aku di sini udah ada ikan bakar, cumi bakar, dan lalapan. Dan yang paling penting di sini adalah sambal tritip. Aku udah gak sabar banget mau cicipin. Jadi langsung aja kita cicipin sambal tritip dengan lalapan. Makan. Wah, ternyata rasanya itu enak dan gurih hasil fermentasinya. Dan juga untuk tritipnya sendiri pas digigit itu cukup bertekstur. Tapi aku mau saranin buat kalian yang nggak bisa makan amis, ini nggak rekomendasi buat kalian. Tapi so far ini enak banget.